Nyawaku hampir melayang di ruang bawah tanah. Hai guys, ini kisah nyataku, pengalaman yang pernah aku alami sekitar tahun 2011. Namaku Ahmad, aku berasal dari sebuah kampung di wilayah Jawa Barat. Pada tahun itu aku bekerja di sebuah perusahaan konstruksi yang berpusat di Shah Alam, Selangor, Malaysia. Hydroelectric project ini sudah berlangsung cukup lama, bahkan sudah menginjak 5 tahunan, tapi tak kunjung selesai. Sehingga perusahaan terpaksa mengirimkan 11 orang dari Malaysia Barat ke Sarawak untuk membantu pekerjaan di sana agar cepat selesai. Pertama kali sampai di sana di Bandara Bintulu, kami sudah dijemput sopir perusahaan. Perjalanan dari bandara sampai ke Bakun memakan waktu hampir 5 jam. Kami berangkat sekitar pukul setengah 1 siang, sampai di sana pukul setengah 6 sore, dan kami istirahat di sebuah rumah yang disediakan perusahaan. Keberadaan kami disambut hangat oleh para pekerja di sana. Awal kerja kami sudah dibagi-bagi grup. Aku sendiri mempunyai anggota 3 orang. Yang lain ada yang 2 orang dan 3 orang. Alhamdulillah kami bekerja dengan baik dan boleh dikatakan memuaskan. Namun kejadian yang begitu mengerikan terjadi ketika grupku mendapatkan kerja di wilayah paling bawah, tepatnya 20 meter bawah tanah, untuk membuang breasing pipa dan membuka keran pembuangan air akibat kebanjiran di zona bawah. Hujan terus-menerus yang menyebabkan tempat tersebut menjadi banjir pada bangunan. Dengan bermodalkan lampu senter, kami menuruni tangga bawah tanah karena lampu penerangan bagian bawah hampir dikatakan kurang menerangi semua kawasan bangunan. Begitu sampai di lantai bawah, aku merasakan hawa atau suasana yang berbeda. Begitu dingin dan sepi tanpa ada orang lain selain kami berempat. Padahal bangunan cukup luas dan panjang. Lampu terpasang yang menyala cuma ada 2 di ujung. Tanpa membuang waktu, kami beraksi untuk secepatnya membuka keran air yang terendam air agar air cepat surut. Dengan susah payah kami berusaha semaksimal mungkin dan akhirnya keran pun bisa diputar dan membuang semua air. Kami istirahat, duduk bersandar dinding sambil mengatur nafas. Selang beberapa menit, 2 orang di antara kami pamit mau buang air di lantai atas karena toilet ada di lantai paling atas. Tinggallah aku dan Mansur duduk bercerita. Tiba-tiba melayang sosok wanita dengan gaun putih, berambut panjang namun berwajah rata, menembus sebuah pintu darurat untuk servis turbin. Aku tarik temanku untuk kejar perempuan tersebut, namun ketika masuk ke pintu darurat, astagfirullahaladzim, makhluk hitam tinggi besar di depan kami. Terpaksa kami berlari mencari tangga emergensi untuk segera naik ke lantai dasar atas. Rupanya kami tidak bisa sampai ke atas karena makhluk itu yang membuat kami berputar-putar dan lari ke sana ke sini, tapi tetap di tempat yang tadi. Kami diam dan saling pandang. Aku bilang, lebih baik kita berdoa semampu kita dan kita cari jalan keluar. Di saat itu jujur aku mau pingsan dan sudah tidak kuat melihat begitu banyak makhluk-makhluk gaib yang mulai menampakkan eksistensinya. Aku lemas dan gemetar karena temanku sudah tak sadarkan diri dari tadi. Hanya aku kini terduduk di lantai dikelilingi makhluk itu. Aku memejamkan mata ketika makhluk itu mendekati wajahku. Aku hanya mampu membaca ta'awudz, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya ampun, bau bangkai dan amis darah begitu menyengat sampai aku mau muntah. Tiba-tiba aku melihat lampu senter dari tangga dan terlihat beberapa orang menuruni tangga dan semua gelap. Aku tak sadarkan diri. Aku mencium bau minyak angin dan aku buka mata. Aku ada di mana ini? Ramai orang-orang mengerumuniku. Aku duduk dan diberi minum. Datanglah supervisorku. Dia berkata, syukur kalian selamat dan masih sempat ditolong. Kalau tidak, mungkin kalian tidak akan bisa kembali lagi. Karena ini, kenapa proyek lama selesai? Karena banyak kasus orang meninggal di tempat kerja. Rupanya proyek itu sudah memakan banyak korban dari mulai awal proyek sampai aku datang ke situ. Ada yang jatuh ke bawah dan menancap pada besi konkret. Ada satu truk jatuh ke jurang, mati semua pekerja. Ada yang mati dicekik, mati tenggelam. Ada yang jatuh dari truk. Aku merinding mendengarnya. Para pekerja tempatan mengancungkan jempol pada kami dan bilang, kalian memang pemberani dan gila. Kami asli orang sini aja nggak berani masuk kawasan situ. Aku cuma bisa senyum. Seminggu setelah kejadian itu, manajerku dari Kuala Lumpur menarik pasukanku kembali ke base camp di Kuala Lumpur. Alhamdulillah, proyek pun sudah siap dan sekarang sudah 3 tahun beroperasi.
dijemput mobil travel misterius. Guys, kejadian ini menimpa temanku, sebut aja namanya Aji. Dia orang Jakarta. Waktu itu dia liburan ke Bandung. Nah, rencananya mau pulang nih, naik mobil travel langganannya. Tapi entah kenapa hari itu lama banget jemputnya. Ketika pihak travel udah mau ditelepon, datanglah travel langganan dia itu. Dia tanya ke sopirnya, "Kok tumben lama Pak jemputnya?" Sang sopir jawab, "Maaf Pak, tadi sempat putar-putar di jalan, jadi jemput Bapak yang terakhir." Naiklah Aji ke dalam mobil travel itu. Dan karena dia terakhir, dia dapat duduk di tengah belakang. Di dalam travelnya ada 5 orang lagi selain dia. 1 di sebelah sopir, 2 di tengah, dan 2 di kanan kirinya. Sebelah kirinya bapak-bapak tua lagi tidur. Sebelah kanannya ibu-ibu yang lagi tidur juga. Karena dia juga capek, jadi habis naik dia juga berusaha untuk tidur. Entah sudah berapa lama perjalanan, tiba-tiba travelnya berhenti di pinggir jalan tol. Dia kaget, kebangun. Sang sopir nyuruh penumpang keluar travel, soalnya ada masalah mesin katanya. Akhirnya Aji keluar travel. Tapi guys, pas dia balik badan, dia heran, kok penumpang lain gak ada yang ikut turun? Pas dia lihat sopirnya, kaget dong dia. Muka sopirnya tuh pucet banget. Sopirnya itu diem aja sambil nunjuk ke arah rawa samping jalan itu. Belum selesai dia heran sama tingkah sopirnya, dia lihat ke belakang ke tempat bapak-bapak sebelah dia tadi. Dia kaget banget karena muka bapak itu penuh luka dan darah. Karena ketakutan, akhirnya dia lari sekencengnya entah kemana sampai akhirnya ketemu loket pos petugas jalan tol. Dengan panik, dia cerita kejadian yang dialaminya. Dan setelah ditenangkan sebentar sama petugas tol itu, petugas tol dan 2 temannya mengajak Aji ke lokasi kejadian untuk lihat ada apa sebenarnya yang terjadi. Ketika Aji dan petugas sampai di sana, ternyata travel itu udah nggak ada. Dan waktu ditelusuri ke arah rawa tempat sopir itu nunjuk tadi, ternyata travel itu ada di sana dalam keadaan rusak parah. Dan semua penumpang yang terdiri dari 5 orang beserta sopir yang ada di dalamnya meninggal. Sejak kejadian itu Aji sempat syok beberapa waktu, tapi alhamdulillah kondisinya sudah membaik saat ini.